Dan pada saat pintu dibuka, mereka melihat anak terakhir penerima permen ini tertidur dengan posisi memeluk permen fiksi tersebut. Wah, soalnya dia ini sayang kali sama permen tuh. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali lagi membawakan sebuah kisah kriminal yang terjadi di malam Halloween, Wak, yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan gitulah kan bagi anak-anak, karena kan ada permainan trick or treat itu kan, Wak. Dan karena perbuatan kejahatannya ini dilakukan di malam Halloween, maka si orang ini dikenal sebagai The Man Who Killed Halloween, alias pria yang merusak kebahagiaan Halloween, Wak. Dan ada lagi sumber lain yang menyebutkan dia sebagai Candyman atau manusia permen. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Nggak usah lama-lama kali openingnya ya kan, kita masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk lagi ke kasusnya, aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang seorang pria yang menjadi pemeran utama dalam kasus ini. Dia adalah Ronald Clark O'Brien, Wak. Lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1944. Nah, dia ini memiliki seorang istri yang bernama Diane, dan mereka berdua tinggal di sebuah daerah bernama Deer Park, Texas, Amerika Serikat, Wak. Nah, pasangan ini memiliki dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, anak laki-lakinya bernama Timothy, berusia 8 tahun waktu itu, dan anak perempuannya bernama Elizabeth, berusia 5 tahun. Timothy sama Elizabeth. Nah, mereka hidup bahagia dan sangat berkecukupan, Wak, karena sang suami Ronald ini bekerja sebagai ahli kacamata di Texas State Optical di Sharpton, Houston, Wak. Nah, selain bekerja sebagai ahli kacamata, Ronald ini juga dikenal sebagai seorang diaken gitulah tulisannya, atau seseorang yang mengabdikan dirinya untuk menjadi pelayan di gereja. Tepatnya menjadi jemaat pelayan di Second Baptist Church, di mana dia ini juga turut serta menjadi anggota paduan suara. Terkadang Ronald juga mengambil job sampingan sebagai supir bus yang masih terkait juga dengan gereja Second Baptist tadi. Nah, intinya Ronald ini kelihatan orang yang baik kali lah, Wak, dan punya nama baik nih di masyarakat karena pekerjaannya yang cukup terpandang di sana. Ditambah lagi dia ini mau mengabdikan diri di kegiatan-kegiatan gereja ya kan. Awalnya baik-baik aja, memang baik-baik aja. Sampailah suatu ketika terjadilah sebuah kejadian yang cukup mengagetkan bagi orang-orang sekitar Ronald, dan Ronald juga tepatnya di hari Halloween. Apa itu? Masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari tepatnya di tanggal 31 Oktober 1974 atau di malam Halloween, Wak, ceritanya si Ronald ini sedang mengajak kedua anaknya Timothy sama si Elizabeth tadi tuh berkeliling lah dan melakukan game trick or treat yang sudah menjadi tradisi pada saat Halloween di Amerika Serikat. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu ya, jadi trick or treat ini adalah sebuah permainan, Wak, di mana anak-anak kecil ataupun juga orang dewasa akan keliling komplek perumahan tua atau apartemen mereka dengan mengetuk setiap rumah sambil memakai kostum Halloween. Nanti setelah pintu diketok-ketok nih, anak-anak ini biasanya berteriak trick or treat, katanya kayak gitu. Lalu penghuni rumah ini akan menjawab treat dan keluar untuk memberikan anak-anak ini coklat atau permen gitu. Tapi kalau misalnya sang pemilik ini tidak mau memberikan permen atau coklat, anak-anak ini nggak akan pergi dari rumah tersebut, Wak, dan malah akan menjahili penghuninya. Pokok permainannya seru kali lah, Wak. Sehingga ketika Timothy sama Elizabeth ini diajak oleh ayahnya untuk bermain permainan ini, jelaslah mereka senang kali ya kan. Namanya juga anak-anak. Dan mereka ini jadi lebih antusias lagi ketika tahu akan diajak di sebuah lingkungan elit yang tidak jauh dari rumah mereka. Nanti kita ke daerah sebelah, nak ya, rumahnya sana bagus-bagus, pasti permen-permen mereka juga besar-besar daripada di sini, kata si Ronald. Oh iya ya, ayah mau, aku mau dapat permen yang banyak, yang mahal lah pastinya, mereka di sana kasihnya, Wak ya, Wak ya, Pak ya, kata si Timothy. Nah, setelah itu, Wak, bergegaslah mereka nih tiga beranak pergi ke daerah yang elit ini. Dan secara kebetulan, Wak, mereka bertemu lagi nih dengan dua anak kecil lainnya yang merupakan tetangganya mereka. Ya udahlah, diajak sekalian nih sama si Ronald untuk main trick or treat di perumahan elit itu. Jadinya berlima mereka nih, Wak ya, si Ronald, dua anaknya sama dua anak tetangganya tuh. Nah, sepanjang jalan di sana mereka pun mengetoklah pintu-pintu dari rumah ke rumah sambil terus berteriak trick or treat gitu. Dan beberapa dari penghuni rumah-rumah itu pun memberikan anak-anak ini coklat dan permen kayak biasanya lah, Wak. Nah, hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah rumah yang dari luarnya udah terlihat gelap gulita, Wak, macam nggak ada orang dalam rumah tuh. Tapi waktu itu mereka semua ini tetap ingin mencoba mengetuk pintu rumah itu, Wak, sambil berteriak lagi trick or treat gitu kan. Padahal rumahnya gelap nih, macam nggak ada orang lagi tuh. Ditunggu, punya tunggu lama kali mereka nunggu di situ, tetap aja pintu tuh tak terbuka-buka dan tidak ada jawaban dari si yang punya rumah ini. Ronald, Timothy, Elizabeth sama dua anak tadi pun terus memanggil-manggil dan berharap penghuni rumah ini segera keluar dan memberikan mereka permen, karena malam hari pun cuacanya udah semakin dingin, Wak, ditambah lagi udah mulai turun gerimis. Nah, setelah menunggu beberapa lama nggak ada yang
keluar juga, akhirnya anak-anak ini pun memutuskan untuk udahlah ya, pergi aja lah kita, yuk kita lanjutkan aja ke pintu rumah lain katanya. Nah tapi tiba-tiba si Ronald ini malah menahan mereka pergi sambil berkata, bentar dulu nak, bentar dulu, kita tunggu aja dulu, sepertinya ada orang di rumah nih, coba ayah cek dulu ya, kata si Ronald. Dah lah tuh, pergilah si Ronald menuju ke arah belakang rumah tersebut, wah anda lewat depan lagi. Dan tidak berselang lama si Ronald balik lagi nih ke depan dan membawa 5 pixie stick atau permen yang berbentuk stick panjang gitu loh Wak, macam kayak gini gambarnya. Dan di dalam stick tuh ada kayak macam serbuk-serbuk permen gitu loh Wak, tahu kalian kan? Nah dia dapat 5 pixie stick itu kan. Ronald pun bilang lah sama anak-anak itu kan, tuh tengok nih om dapat. Penghuni rumah dalam tadi ngasih om permen, enak ini permen nih. Makanya kalian tuh harus sabar nunggu, jangan main pergi aja nih om dapat. Nah melihat permen yang berbentuk tongkat dan terlihat dari bungkusnya itu, cantik kali permen ini kan. Anak-anak ini pun menjadi sangat bersemangat karena akhirnya mereka punya koleksi permen dengan bentuk yang berbeda. Biasanya cuma permen-permen kayak gitu-gitu aja Wak. Nah ini dapatnya bentuk stick, terus dalamnya ada serbuk-serbuk pula gitu. Senang lah mereka. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Ronald pun membagikanlah permen-permen tersebut kepada mereka. Satu untuk Timothy, satu untuk Elizabeth, satu lagi buat anak berdua ini. Dah 4 dah dibagi, sisa 1 ya kan. Nah sisa satunya ini Wak disimpan sama Ronald, nggak dibagi kepada siapapun. Nah karena malam itu sudah terlalu larut dan juga hujan udah mau turun tuh Wak, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah pada saat di perjalanan pulang ini bertemulah mereka dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang biasanya pergi ke gereja tempat Ronald itu bekerja melakukan pelayanan tadi itu. Nah begitu Ronald mengenali bocah laki-laki itu, dia pun memanggil, sini, kau mau bermain nggak? Nih, om ada satu nih, bola balik. Semua ada om bagi-bagi, tinggal satu, ambil. Nah anak laki-laki yang dikasih permen itu jelas senang kali Wak. Dan dia pun menerima pemberian Ronald itu. Dan tuh habis permennya Wak ya, sisa 1 tuh dikasih sama anak yang dia ketemu di gereja nih. Udah terbagi semua, barulah mereka balik ke rumah masing-masing. Nah terus Wak, tidak lama kemudian Ronald, Timothy, dan Elizabeth sudah sampai di rumah dengan keranjang yang penuh dengan coklat dan permen Wak. Melihat keranjangnya yang penuh itu, Timothy sang kakak pun jadi ingin memakan salah satu dari keranjang tersebut. Timothy nanyalah sama bapaknya kan, bapak boleh nggak aku makan permen-permen ini sekarang? Karena aku udah dapat banyak, udah 8 kali pula aku pak, aku pengen buka satu ya. Nah mendengar itu Ronald pun langsung menyetujui permintaan Timothy. Bolehlah sayang, bukalah, makanlah. Tapi ada syaratnya, kata dia Wak. Ya apa syaratnya pak? Katanya pokoknya malam ini kau cuma boleh makan 1 permen aja, nggak boleh lebih. Kalau mau makan 1 lagi besok aja ya nak ya. Itu kata si Ronald Wak. Nah walaupun terlihat sedih, Timothy pun menurutilah permintaan ayahnya. Dan pada saat itu Ronald lah yang berinisiatif memilihkan permen yang akan dimakan sama Timothy di malam itu Wak. Dimana Ronald mengambil 1 tangkai pixie stick yang sudah dia berikan kepada Timothy tadi tuh loh, yang dia dapat dari rumah gelap kali itu. Dah, ini aja nih kau makan. Nah pixie stick ini kan tahu aku dari tadi kau ngincar-ngincarin, nah makanlah ini. Nah Timothy ambil lah itu kan Wak ya. Sedangkan anak perempuannya si Elizabeth sudah memilih permen yang berbeda nih dan langsung pergi ke kamarnya. Dia nggak makan yang pixie stick itu kalau si Elizabeth ya. Nah sambil menerima pixie stick yang diberikan sama si Ronald, Timothy pun langsung mencoba merobek bungkus permen itu dengan semangat. Nah tapi Wak, karena pixie stick itu meskipun bentuknya panjang kayak tongkat, dia harus dibuka dulu kemasannya gitu Wak. Dan Timothy pun merasa kesulitan pada saat ingin membuka kemasan bagian atasnya, itu kan agak keras biasanya kan. Dia nengok anaknya kesusahan. Pada saat itu pula Ronald pun datanglah mau membantu Timothy untuk membuka kemasan permen tersebut. Dah diambil ya, dibuka set gitu, terbuka sempurna nih sama bapaknya. Nah nih ya, terbuka. Ngangak aja mulut kau biar kutuangkan. Dah lah, dituangin sama si Ronald, masuklah itu semua bubuk permen ke mulutnya Timothy Wak. Nah baru aja beberapa detik serbuk permen itu masuk ke dalam mulutnya, bukan rasa mangga, bukan rasa stroberi, bukan rasa buah-buahan yang seperti biasanya yang dirasakan sama si Timothy Wak, tapi justru rasa aneh dan pahit tiba-tiba terasa memenuhi tenggorokannya Timothy. Timothy berhenti bentar kan, kok nggak enak nih Pak rasanya, pahit. Baru kali ini aku makan permen sepahit ini Pak. Itu kata si Timothy Wak. Dan pada saat itu si Ronald ini pun langsung menyodorkan 1 kaleng minuman segar ke si Timothy. Masa iya sih nak? Tak, dibukanya minuman segar tuh kan. Dah minum ini dulu nah. Nanti biar rasa pahitnya hilang kata bapaknya. Dah diminumlah sama si Timothy air segar itu kan Wak. Dan mungkin karena udah excited kali pengen habiskan itu permen, akhirnya dia habiskan betulan Wak bubuk permen pixie tadi itu sama si Timothy. Sadonyo. Dah habis tuh. Dan selang beberapa menit kemudian Wak, Timothy yang malang ini pun mulai mengeluh bahwa dia sakit perut.
sakit perut dia langsung. Sambil memegangi perutnya, ngadulah dia sama si Ronald kan. Bapak, perut aku kok rasanya panas sekali ya pak, kata si Timothy ini sambil berlari menuju ke kamar mandi. Di kamar mandi itulah si Timothy muntah-muntah kan. Dan tidak lama kemudian badannya jatuh ke lantai kamar mandi dan si Timothy kejang-kejang. Nah, mendengar suara keras macam ada suara benda yang terjatuh, larilah si Ronald ini menuju ke kamar mandi tersebut. Nah, melihat anak yang terkapar di lantai, Ronald pun langsung berteriak dan memeluk anaknya. Karena suara kegaduhan itu pula, Diane, ibunya si Timothy ini pun ikut berlari itu menuju ke kamar mandi kan, dan dialah yang langsung menelpon 911. Halo 911, tolong nih segera datang ke sini, anak aku jatuh, lemas dia, alamat aku di sini. Katanya cepat ke sini, tolong selamatkan anakku, kata mamanya. Dan gak lama kemudian tim medis sama polisi pun datanglah ke rumahnya mereka, dan segera melarikan Timothy ke rumah sakit. Tapi sayangnya Timothy meninggal dunia di perjalanan sebelum sampai di rumah sakit. Nah, di malam ketika Timothy ini dilarikan ke rumah sakit, pihak kepolisian ini juga langsung menanyai Ronald dan Diane kan perihal kronologi kejadian. Ini gimana ceritanya kok bisa anakmu tiba-tiba muntah sama kejang gitu, Bapak Ibu? Makan apa dia sebelumnya? Kata polisi. Nggak makan yang aneh-aneh kok Pak, orang terakhir dia tuh makan permen yang kita dapat di trick or treat doang, kata Ronald. Nah, mendengar pengakuan Ronald ini langsung tersebarlah berita bahwa ada seorang anak kecil yang meninggal karena permen Halloween yang telah diracuni, ya kan? Apalagi mereka pada saat itu tinggal di kota kecil, di mana setiap berita pun langsung menyebar dengan cepat. Kejadian ini sudah pasti cukup menggemparkan dan membuat semua orang tua di kota itu pun menjadi sangat panik. Para orang tua di sana pun kemudian langsung mengambil semua permen Halloween dari anak-anak mereka tuh, karena kan takut di antara tuh bukan permen sama coklat mereka, ada permen yang dimaksud sama polisi itu kan disita sama mereka semua, dan bahkan ada juga orang tua yang kemudian menyerahkan permen-permen sama coklat anak-anaknya ini kepada polisi supaya dicek nih sama polisi, mana nih permen yang beracun gitu, apa betul cuma permen Pixie itu aja atau ada permen-permen yang lain gitu kan. Sudah pasti hal ini dilakukan sama orang tua dengan tujuan untuk mencegah kematian-kematian lain yang tidak diinginkan. Nah, lama setelah dicari dan diteliti, polisi tidak kunjung juga menemukan permen beracun dan berbahaya yang dimaksud dan dari sini polisi pun mulai bertanya-tanya, terus dari mana asalnya permen-permen tersebut, ya kan? Kenapa hanya permen Timothy aja yang mematikan? Akhirnya para polisi ini pun balik lagi lah ke rumahnya si Ronald untuk menanyainya lebih lanjut. Weh Ronald, kau dapat permen ini dari mana? Ada berapa banyak jumlahnya setahu kau? Nah, Ronald pun menjawab, bukan aku yang beli permen tuh Pak, aku dapat dari rumah seseorang di sebelah sana tuh, di rumah-rumah elit tuh, aku dapat di situ, totalnya ada 5. Terus ku bagikan masing-masing ke 5 anak termasuk ke Timothy, kata si Ronald. Ada 5? Yang betul kau, ngapa baru kau bilang sekarang? Terus kemana sekarang sisanya? Kau kasih ke siapa permen-permen tuh? Satu ku bagi sama Timothy Pak, satu lagi sama anakku tuh lah Elizabeth yang perempuan tuh. 2 ku kasih sama tetanggaku, yang satu lagi ini aku kasih buat anak yang aku ketemuin di jalan Pak, nggak tahu aku namanya siapa tapi pokoknya aku sering ketemu dia waktu di gereja lah gitu. Nah, mendengar hal itu polisi pun langsung lah mengumpulkan semua permen-permen yang dimaksud sebelum ada korban yang berjatuhan lagi. Langsung lah itu mereka memberitahu istrinya si Ronald kan untuk mengamankan permen yang dimaksud ini, permen yang sama si Elizabeth, dan beruntungnya permen itu belum lagi dimakan sama Elizabeth. Begitupun dengan 2 anak kecil yang merupakan tetangga mereka tuh yang dikasih juga sama si Ronald. Waktu itu mereka belum sempat makan karena kemasannya memang agak susah dibuka, Nah, dah tuh kan, 3 dari 4 permen ini pun sudah diamankan oleh polisi sebelum dikonsumsi. Nah, tinggal 1 permen lagi nih yang belum diketahui di mana keberadaannya. Karena Ronald pun nggak ingat nih nama anak yang dia kasih permen tadi. Dan setelah proses investigasi lebih lanjut, beruntungnya polisi dapat menemukan nama anak terakhir yang diberi sama Ronald permen Pixie itu. Dan nggak pakai lama bergegaslah polisi menuju ke rumahnya dan juga mengabari orang tuanya. Orang tua anak itu pun terkejut, dan awalnya mereka nggak percaya loh, karena mereka nggak tahu nih kalau ternyata salah satu permen yang didapat sama anaknya itu ada racunnya. Dan waktu polisi datang, anak tuh lagi tertidur lah di dalam kamarnya. Nggak pakai lama karena orang tua sama polisi pun langsung ngedobrak pintu kamar anak itu, takutnya anak ini juga udah terkapar kan. Dan pada saat pintu dibuka, mereka melihat anak terakhir penerima permen dari si Ronald ini tertidur dengan posisi memeluk permen Pixie tersebut. Soalnya dia ini sayang kali sama permen tuh dan pengen makan permen Pixie itu dengan segera. Dipeluknya lah apa itu permennya. Untung polisi langsung cepat datang kan, dan langsung mengamankan permen beracun itu. Coba kalau nggak bisa jadi nggak selamat juga anak tuh terkapar kok sama kayak Timothy. Nah, setelah berhasil mengamankan seluruh permen yang tersisa, polisi pun kembali lagi mendatangi Ronald di rumahnya. Kan karena permen ini beroleh dari Ronald semua kan, Nah, di situ polisi nanya lagi, Ronald, dari mana kau dapat permen-permen nih? Dari pertama nggak ada loh kau jelasin sama kami. Coba sekarang kau tunjukkan kami di mana rumah yang ngasih kau permen ini. Antar kami ke sana sekarang. Nah, mendengar hal itu Ronald pun langsung menjawab, oke Pak, saya antarkan bapak-bapak sekalian ke rumah tuh ya. Biar kalian tahu ya, bukan aku pelakunya. Cepat antar kan? Dah, pergilah mereka nih.
Mereka bersama-sama pergi ke rumah yang dimaksud. Nah, ketika sampai di rumah di perumahan elit kemarin itu, Wak, ekspresi wajahnya si Ronald ini terlihat macam orang bingung. Kenapa? Karena Ronald ini malah tidak ingat persis rumah mana yang kemarin ngasih aku permen tuh ya. Di mana ya, Pak? Lupa pula aku, ha. Aku nggak salah dekat-dekat sini, tapi nggak ada pula rumah yang ku kenal. Lupa saya, Pak. Lah kok lupa? Kok ingat nggak mukanya? Nah itu, Pak. Saya juga nggak lihat mukanya. Soalnya waktu saya datang tuh, dia tuh lagi kayak macam bersembunyi di balik pintu, Pak. Nah, dia cuma nyodorkan tangannya aja yang berisi 5 permen tuh lah. Jadi saya nggak tahu macam mana mukanya. Apalagi waktu itu dia nggak nyalain lampu rumah, Pak. Ah, yang betul kau. Mana ada orang random kayak gitu yang tiba-tiba pengen ngeracunin anak-anak. Udah mulai curiga nih, Wak, polisi. Betul, Pak. Sumpah, seriusan saya ini. Nggak ada aku tengok mukanya, cuma lengannya aja memang. Pokoknya yang aku ingat tangan laki-laki yang ngasih permen itu, Pak, besar, berbulu. Tunggu lo. Kau bilang laki-laki? Berarti orang yang ngasih kau permen beracun tuh laki-laki. Polisi tanya dengan penuh penasaran, Wak, karena di keterangan awal Ronald kan bilangnya dia tidak tahu sama sekali wajahnya kan. Aku sekarang tiba-tiba kau bisa tahu kalau itu laki-laki. Iya, Pak, betul, macam-macamnya laki-laki. Nah, mendengar jawaban yang cukup spesifik itu, polisi pun akhirnya pergi meninggalkan Ronald dan mulai memburu laki-laki dengan tangan berbulu seperti yang dimaksud sama si Ronald ya kan. Cari woi tangan-tangan berbulu. Itu pula keterangannya. Nah, hingga akhirnya, Wak, beberapa hari pun berlalu, kepolisian tidak juga menemukan hasil investigasi yang signifikan. Di sini polisi udah kesal kali sama si Ronald, karena seolah-olah kesaksian si Ronald ini nggak nyata, atau ini kayak dia kayak ngasih kesaksian palsu gitu. Sebetulnya di titik ini, Wak, polisi ini udah yakin ada sesuatu yang nggak beres sama si Ronald, tapi karena tidak adanya bukti bahwa Ronald pelakunya, membuat polisi ini juga ya nggak bisa sewenang-wenang lah menangkap si Ronald kan. Secara logika nggak masuk akal juga kan. Kok bisa kau tuh nggak ingat rumah mana yang menjadi sumber malapetaka atas kematian anak kau ini? Macam gak ada semangat juga, Wak, dia ini mau berburu pelakunya. Biasa aja polisi yang sibuk. Nah, karena kecurigaan yang semakin besar itu pula, petugas polisi pun memanggil Ronald sekali lagi nih untuk bersaksi perihal kematian anaknya. Dan kali ini, Wak, polisi menginterogasinya dengan cukup tegas. Ronald, kau harus tunjukkan sama kami di mana rumah yang ngasih kau 5 batang permen piksi itu. Kalau kau nggak bisa nunjukkan di mana rumah mereka ya, kau nggak akan bisa balik. Kau harus kami selidiki lebih lanjut di sini. Nah, mendengar hal itu Ronald agak sedikit ketakutan, Wak, dan kemudian dia menjawab, oke, baik, Pak. Aku nggak mau kalian nuduh aku sebagai tersangka ya, katanya. Aku tunjukkan rumahnya sekarang. Kalau nggak percaya kalian udah ingat aku dah. Ayolah cepat berangkat. Dan untuk kedua kali pergilah lagi mereka ke kawasan elit yang pada malam Halloween itu didatangin sama si Ronald dan anak-anaknya. Udah pergi lagi ke sana kan. Sesampainya di sana Ronald pun menunjuk salah satu rumah. Nah, itu dia rumah itu, Pak. Nah, itu. Aku ingat. Itu dia, Pak. Betul. Gila. Udah, para penyelidik pun langsunglah pergi ke rumah yang dituju dan langsung mengetuk pintunya dari luar. Nggak ada jawaban. Police department. Nggak ada jawaban. Nah, rupanya pemilik rumah tuh lagi nggak ada di rumah, Wak. Nah, meskipun demikian polisi nggak tinggal diam. Mereka pun langsunglah mengumpulkan informasi dan mencari tahu lebih jauh lagi siapa nih pemilik rumah tuh kan. Karena menurut polisi kemungkinan dia adalah pembunuh si Timothy. Dan tidak berselang lama polisi pun akhirnya berhasil menemukan identitas pria pemilik rumah ini. Dan pria itu ternyata bernama Courtney Melvin, seorang karyawan yang bekerja di Bandara Texas sebagai ATC atau yang mengatur lalu lintas pesawat tuh. Nah, setelah mengantongi alamat tempatnya bekerja, bergegaslah polisi pergi ke bandara dan langsung menangkap Courtney Melvin ini di depan kawan-kawannya. Di sini Melvin pun kaget, ngapa saya main ditangkap? Salah saya apa, Pak? Tolong, Pak, saya bukan apa-apa. Saya bukan penjahat, Pak. Kenapa saya ditangkap? Kata si Melvin. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera membawa si Melvin ini ke ruang interogasi, Pak. Melvin, kemana kau di malam Halloween? Apa betul kau yang ngasih anak-anaknya si Ronald permen piksi ya? Kau tahu, mati anak si Ronald tuh kau kasih permen tuh. Bukan aku, Pak, bukan aku. Orang hari itu aku bekerja kok. Di rumah memang ada orang, cuman istri sama anak perempuan aku, Pak. Mereka memang matiin lampu lebih awal karena kami kehabisan permen, Pak. Biar nggak ada orang datang, maksudnya kayak gitu, kata si Melvin. Nah, mendengar kesaksiannya, polisi pun langsunglah mengecek apakah pernyataan si Melvin ini betul atau bohongan kan. Mulailah polisi merunut timeline kematiannya si Timothy dari awal dia keluar rumah, berkeliling untuk trick or treat, hingga balik lagi ke rumahnya.
Nah ternyata Wak, semuanya sesuai dengan kesaksian dari si pria itu. Alibinya si Melvin itu pun semakin kuat ketika ada 200 rekan kerjanya di bandara ikut bersaksi bahwa betul Pak, si Melvin itu benar-benar ada di kantor di malam Halloween tuh. Sama kami kok dia di malam itu. Beh, kerja dia ya. Nah di sini Wak, satu hal lagi yang membuat polisi yakin bahwa bukan si Melvin pelakunya adalah ketika mencocokkan keterangan Ronald dengan fakta yang ada. Ingat kalau sama tadi si Ronald bilang apa? Sosok yang menyodorkan permen itu laki-laki karena Ronald tengok tangannya berbulu besar. Nah di rumah tuh kan yang bersisa cuma siapa? Istri sama anak perempuan ya. Dicek tangannya ndaklah berbulu, Wak. Ndaklah besar. Sama sekali tidak ada pria di rumah itu, apalagi pria dengan lengan berbulu. Wow, dikibusnya kita nih ya, pandai banget. Nah si Ronald bohong Ronald nih ya. Dan tua akhirnya karena tidak kunjung menemukan titik terang, si polisi ini pun menyelidiki laporan otopsi Timothy yang baru terungkap. Apa laporan otopsinya? Ternyata kematiannya Timothy ini disebabkan oleh racun sianida yang ditemukan di dalam permen Pixie. Diracun deh ini fix. Berarti bukan permen yang berbahaya, memang udah dimasukin racun ya. Udah nggak betul nih Pak, tangkap ya Pak. Bukti nggak ada tapi tangkap dulu, kita investigasi lagi lebih dalam. Nah jadi Wak, hasil otopsi dari Timothy inilah yang membuat polisi secara diam-diam menyelidiki si Ronald lagi. Siapa orang ini? Dari awal kasus dimulai aja udah lumayan mencurigakan kali gerak-geriknya itu. Udah mencurigakan kali. Tapi sayangnya kita ini belum punya bukti. Begitulah kira-kira mungkin yang ada di pikiran polisi kan Wak. Dan sejak saat itu mulailah mereka melakukan pengamatan khusus kepada si Ronald dan juga mendapatkan beberapa informasi yang sangat menarik di sini Wak. Nah jadi waktu itu polisi ini menemukan fakta bahwa Ronald ini telah berganti pekerjaan sebanyak 21 kali selama 10 tahun terakhir. Yang berarti dalam 1 tahunnya si Ronald ini bisa berganti pekerjaan sebanyak 2 kali. Kok bisa? Agak nggak wajar nggak sih Wak? Nggak betah kerja apa kayak gimana anak ini? Dan selain itu juga Wak, polisi menemukan fakta bahwa baru-baru itu, tepatnya pada bulan Januari tahun 1974, Ronald ini mendaftarkan polis asuransi jiwa pada kedua anaknya. Awalnya dia daftarkan polis masing-masing $10.000, $10.000 per anak. Kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 157 juta Wak. Sekarang. Dan gak sampai di situ aja Wak, beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan September, 1 bulan sebelum bulan Halloween ini datang, dia naikin lagi tuh polis anak-anaknya menjadi $20.000 per anak. Jadi kalau 1 anak tuh 314 juta lah Wak. 1 anak, 2 anak hitung aja. Dia daftarkan anaknya ke asuransi ini. Dan selain itu juga Wak, polisi menemukan fakta bahwa Ronald ini memiliki karakter tidak bisa memanage uang dengan baik. Selalu besar pasak daripada tiang Wak. Dia ini suka ngabis-ngabisin uang yang melebihi pendapatannya dan entah buat apa. Dan selain itu juga Ronald O'Brien ini diketahui terlilit utang. Terlilit utangnya besar pula tuh Wak, $100.000 Amerika. Sekarang sekitar berapa? 1,5 M lah. Nah sampai di sini nih polisi menduga bahwa sepertinya Ronald ini sengaja mendaftarkan anak-anaknya ke asuransi jiwa, menghilangkan nyawa mereka supaya dapat uang asuransi ini, yang kemudian akan digunakannya untuk membayar hutang yang besar kali tadi. Dan nggak berhenti sampai di situ aja Wak, ada lagi satu bukti yang menguatkan hipotesa ini loh Wak. Di mana tepatnya pada pagi hari setelah Timothy ini meninggal dunia atau di tanggal 1 November 1974 tuh, Ronald nih langsung diteleponnya Wak, perusahaan asuransi. Langsung diteleponnya, besok ya, anaknya baru mati tadi malam, besok langsung teleponnya asuransi. Kapan nih kira-kira uang kematian anak aku bisa langsung aku terima? Bayangin Wak, baru anak kau mati tadi malam dimakamkan aja, belum masih disiapkan. Tapi si Ronald ini macam udah nggak sabar dan ingin segera menerima uang sebanyak itu. Kenapa kau? Dan karena beberapa penemuan mengejutkan tentang Ronald, itulah Wak, mereka pun akhirnya langsung lah ngegeledah lagi nih rumah si Ronald kan. Udah nggak ditanya-tanya lagi, dia geledah. Dan pada saat melakukan penggeledahan ini, tanpa diduga polisi menemukan sebuah gunting. Yang mana di ujung gunting itu ada sisa plastik yang menempel yang mirip dengan bungkusnya permen Pixie sianida yang dimakan sama si Timothy.
kena kau. Jadi sisa plastik yang di ujung gunting tuh macam udah pernah dia gunakan untuk memasukkan sianida ke dalam permen pixie itu. Permen pixie itu pertama-tama nggak kenapa-napa, nggak beracun, tapi dia macam kayak gimana lah sedemikian rupa dia potong bagian mana, di situ dia masukkan sianida, dikocoknya, ditutup melan tak pakai isolasi atau labelnya siapa ini si pixie stick. Kena kan kau? Kok bisa ada bungkus permen yang sama di dekat kau? Padahal 5 permennya ditahan sama polisi kan, Wak? Karena hal itulah tanpa menunggu waktu yang lama, Ronald pun terbukti sudah merencanakan pembunuhan terhadap anaknya dan dia pun langsung ditangkap dan diadili atas perbuatannya. Nah, pada saat persidangan dimulai, Wak, disinilah mulai banyak saksi-saksi yang turut bersaksi dan semakin menguatkan fakta bahwa Ronald lah yang sudah menghilangkan nyawanya Timothy. Nah, salah satu saksi, Wak, mengatakan bahwa pada suatu hari Ronald ini pernah menghadiri community college gitulah atau semacam kuliah gitu yang boleh dimasukin sama siapa aja. Nah, di kelas tersebut Ronald ngacungin tangan mau bertanya dia ini, ya kan? Misi, Pak. Dan pada saat itu Ronald mengajukan pertanyaan paling aneh kepada sang profesor yang lagi mengajar. Kalian tahu pertanyaannya apa? Pak Profesor, mana yang lebih mematikan, Pak? Sianida atau racun jenis lain? Itu pertanyaannya ke profesor tuh. Pertanyaan itu jelas membuat semua orang di dalam kelas tuh terasa terheran-heran kan, nggak ada pertanyaan lain kau. Tapi sebagai profesor yang bertanggung jawab mengampu kelas tersebut, akhirnya profesor tuh jawablah pertanyaan Ronald apa adanya. Profesor tuh bilang sianida lah yang paling beracun. Sekian miligramnya itu bisa langsung menghabisi nyawa 2 orang dewasa sekaligus, katanya. Nah, sampai sini kan udah pasti udah curiga kali sama si Ronald kan. Apalagi tadi penyebab kematian si Timothy disebabkan sama apa? Racun cyanide. Ada di dalam permen pixie-nya tuh. Dan selain saksi yang bertemu Ronald di community college tadi, Wak, ada lagi nih saksi lain yang turut bersaksi juga di persidangan. Dia ini adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah toko kimia. Dan dia memberitahu kepada pengadilan bahwa beberapa hari sebelum tanggal 31 Oktober tuh lah, Pak, ada nih seorang laki-laki datang ke toko saya. Dia beli sianida. Tapi saya nggak bisa nih mengidentifikasi apakah pembeli tersebut Ronald apa bukan, Pak. Cuman seingat saya nih, Pak, ya, pria yang mau beli sianida itu tampilannya atau penampilannya macam dokter, Pak. Dia pakai jubah warna biru tuh loh, Pak, yang persis kali dipakai sama dokter. Itu. Tapi mukanya saya nggak ingat. Nah, di sini, Wak, ternyata kalian masih ingat kan kalau Ronald ini bekerja sebagai ahli kacamata toh? Nah, ternyata baju seragam kerjanya ini memang sama, Wak, mirip sama seragam dokter, jubah warna biru. Cocok. Kok udah nanya racun mana yang paling ampuh, sianida? Habis itu beberapa hari kemudian ada lagi saksi yang bilang kalau kau datang ke toko kimia beli sianida, perawakannya sama kayak kau. Cocok lah. Ditambah lagi dengan barang bukti berupa gunting yang ujungnya ada bekas sianida yang memang ditemukan di rumahnya si Ronald kan. Dan ini semua sudah cukup membuktikan bahwa memang Ronald lah yang bersalah atas hilangnya nyawa Timothy. Dan hingga akhirnya, Wak, pada tanggal 3 Juni tahun 1975, pengadilan pun menjatuhkan hukuman mati sama si Ronald. Dia pun dijebloskan di sebuah penjara bernama Unit Huntsville di Texas. Dan tidak lama setelah dia dinyatakan bersalah, istri si Diane itu pun mengajukan gugatan cerai sama si Ronald dan membawa serta anaknya Elizabeth untuk memulai hidup baru tanpa Ronald. Dan setelah putusan hakim itu pula, saat di penjara, Ronald ini yang paling dijauhi dan dibenci oleh sesama terpidana mati lainnya, Wak, karena kejahatan yang dilakukan sama si Ronald ini dianggap terlalu tidak manusiawi karena sudah menghilangkan nyawa seorang anak, apalagi itu anak kandung kau. Kan biasanya di penjara tuh ada semacam kastanya gitu kan, Wak, tergantung apa jenis kejahatan yang kau lakukan gitu. Kalau korbannya anak kecil atau wanita tuh biasanya si terpidana ini akan masuk ke kasta terendah paling bawah, cemen kau, pengecut kau, kayak gitulah. Dan gak cuma sampai situ aja, Wak. Para narapidana yang lain ini juga beramai-ramai berdemonstrasi di hari Ronald dieksekusi, yaitu di tanggal 31 Maret tahun 1984. Sebagai bentuk ungkapan kebencian mereka terhadap Ronald. Di demo, dia di hari demo dieksekusi mati itu, masih di demo, gak ada terbuka pintu maaf orang-orang ini buat dia. Itulah kau. Dan dalam pernyataan terakhirnya, Wak, Ronald mempertahankan argumennya dan menyatakan bahwa dia merasa hukuman mati untuknya ini adalah sebuah kesalahan. Sebagai manusia, wajarlah jika kita ini membuat kesalahan dan kekeliruan. Tapi hukuman mati ini betul-betul gak adil kali buat aku. Karena bukan aku pelakunya ya. Tapi ya udahlah, ya udah gak apa-apa. Aku maafkan perbuatan kalian semua. Itu kata si Ronald. Halo, bukannya kau yang minta maaf. Kau pula yang maafkan orang-orang ini, apalah. Dah, di hari itu pun Ronald dieksekusi mati.
langsung. Dan tidak lama setelah Ronald meninggal, ada sekitar 300 demonstran yang berkumpul di luar penjara sambil bersorak-sorak trick or treat, trick or treat, trick or treat katanya. Itu macam bentuk rasa senang mereka gitu loh. Akhirnya Ronald, si pembunuh anak kandung ini udah pergi dari dunia. Saking jengkelnya mereka sama si Ronald tuh ya. Dan setelah peristiwa yang terjadi di malam Halloween tahun 1974 ini, hampir semua orang tua di Amerika Serikat tuh jadi parno selama beberapa tahun setelahnya. Takut-takut kan mereka, nanti anaknya tuh salah-salah makan permen tiba-tiba melayang juga nyawanya kayak siapa, Timothy. Tapi yang jelas rest in peace untuk Timothy. Nasib kau nak nggak ada salah apa-apa. Bisa-bisanya kau jatuh di tangan orang yang sangat kau percaya di dunia ini. Astagfirullah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Candyman alias Ronald O'Brien. Sampai di akhir hayatnya dia tetap mengelak kalau dia bersalah atas hilangnya nyawa Timothy anaknya. Nah menurut kalian gimana Wak? Apakah betul dia adalah pelakunya atau kalian ada pendapat lain? Kalian masukin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke? Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!